Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita pada hari ini di atas nikmat hidayah dan taufik darinya. Kita semua bisa bangun dan memulai pagi hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah, yaitu laksanakan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat bisa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, nikmat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah yang merupakan, kita tahu bersama, tujuan pokok dan dasar utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini, salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan sesuai dengan judul yang diberikan adalah jadilah pembuka sebab-sebab kebaikan. Tentunya kita pahami bersama sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, kita bukan hanya dianjurkan untuk beramal soleh, tetapi kehadiran kita di muka bumi ini adalah juga dianjurkan menjadi sebab terbukanya pintu ketaatan untuk orang lain, menjadi sebab pintu kebaikan untuk orang lain. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu
radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum telah menjelaskan bahwa manusia di kehidupan dunia ini itu ada dua macam, dan kita sebagai muslim, sebagai mukmin dianjurkan untuk menjadi jenis yang terbaik. Kata Nabi, inna minan nas mafatihal khair wa maghalib lisyarr, wa inna minan nas maghalib lil khair wa mafatih lisyarr. Kata Nabi, sungguh di antara manusia ada merupakan mafatih lil khair, kunci pembuka untuk kebaikan, maghalib lisyarr, penutup terhadap keburukan. Ini golongan pertama. Golongan kedua, wa inna minan nas, dan sungguh di antara manusia maghalib lil khair wa mafatih lisyarr, ada menjadi penghalang, penutup terhadap kebaikan dan pembuka terhadap keburukan. Ini manusia hanya ada dua golongan, dilihat dari kebaikan dan keburukan. Ada yang menjadi sebab orang yang bisa taat kepada Allah, ada yang menjadi sebab orang yang bisa beramal saleh, dan ada juga yang menjadi sebab orang tidak bisa beramal. Maka dari dua golongan ini siapa yang beruntung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarr. Keberuntungan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembuka, penyebab kebaikan, dan kebinasaan bagi orang yang menjadi pembuka, penyebab keburukan. Di sini terdapat dua pembukaan dan dua penutup. Pembukaannya adalah Nabi menjelaskan jenis manusia. Ada manusia kunci dalam kebaikan, dan ada manusia kunci dalam kejahatan. Penutupnya adalah keberuntungan bagi yang menjadi pembuka kebaikan, kebinasaan bagi orang yang menjadi pintu dan kunci keburukan. Yang dimaksud dengan pembuka kebaikan bukan hanya banyak beramal, tetapi orang yang menjadi penyebab orang lain beramal. Kalau kita sendiri melakukan kebaikan, baik, tapi menjadi sebab kebaikan, ini lebih baik. Itu menjadikan orang lain bisa beramal, mendorong orang lain untuk taat kepada Allah. Dan ini dianjurkan di Quran. Kita pahami bersama firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini perintah dasar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang lain ke jalan Rabb bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih bagus ucapan daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah? Yang tidak ada lebih bagus ucapannya dari orang yang mengajak orang lain kepada Allah dan beramal saleh serta berkata, sungguh saya adalah muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud menjadi pintu kebaikan adalah bukan hanya sekedar beramal saleh, tapi mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orang untuk beramal saleh, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebab dan pintu kebaikan. Sangat banyak dalam syariat kita ini didorong, dianjurkan, bahkan dijanjikan berbagai macam jenis pahala agar supaya kita bersemangat di dalamnya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa yang menunjuk kepada suatu kebaikan, kebaikan apa saja, kecil ataupun besar, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan. Kita tidak melakukan, tapi kalau kita mengajak orang lain untuk melakukannya, maka pahala kita seperti yang melakukan. Tentunya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu sedikit. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Siapa yang memulai dalam Islam sunnah yang baik, membuka jalan dalam Islam dari jalan kebaikan, falahu ajruha, baginya pahalanya, wa ajru man 'amila biha, dan pahala orang yang melakukan, orang yang beramal di dalamnya. Misalnya anggaplah kita seperti di sini, kita bangun masjid ini, berapa orang yang sholat di dalamnya? Karena sebab kita punya ide untuk buat masjid di sini, kemudian sebab kita menunjuki orang lain supaya datang membangun masjid ini. Setiap orang yang ruku, sujud di dalamnya, maka kita mendapatkan pahala. Ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orang lain untuk beramal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu orang saja mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk karena sebab kita. Karena kita buat masjid misalnya, ada taklim,
kemudian dari taklim itu ada satu orang dapat hidayah, maka kita jadi sebab. Kita tidak berceramah, ustaz berceramah, ustaz menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, dia bahas bahkan sehari dua hari sebelumnya untuk materi tersebut. Kita santai-santai di tempat tidur, kita duduk di tempat yang nyaman di rumah. Ustaz menyampaikan, ada seorang dapat hidayah, maka kita menjadi penyebabnya. Kita dapat pahala seperti Ustaz yang menyampaikan, tanpa mengurangi sedikit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hidayah karena sebab itu lebih baik untukmu daripada onta merah, harta yang paling berharga di masjid. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau berkata, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka mimma tala'at alaihi syams. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah seorang lelaki saja, satu orang saja karena sebabmu, maka itu lebih baik bagimu daripada apa yang matahari terbit di dalam. Lebih baik daripada dunia ini dan isinya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak menganjurkan kepada kita untuk mengajak orang lain beramal seperti yang kita lakukan. Misal di dalam Al-Quran belum sampaikan di surat Toha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu untuk salat. Kenapa diperintahkan untuk ajak keluarga untuk salat? Karena kita dianjurkan untuk menjadi sebab kebaikan. Ada keluarga, istri tidur, kita bangunkan. Kalau istri terbangun, kita sebab kebaikan. Dia yang sholat, kita dapat pahala. Anak tertidur, kita bangunkan untuk sholat. Dan kita, kata Allah, wastabir 'alaiha, bersabarlah atasnya. Karena membangunkan istri untuk sholat itu bukan perkara mudah, butuh kesabaran. Membangunkan anak untuk sholat bukan perkara ringan, butuh kesabaran atasnya. Karena kalau kita tidak punya kesabaran, kita akan meninggalkan mereka tidur tanpa sholat. Tapi yang menjadi poin kita adalah Allah perintahkan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, ajak keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Bersabarlah atasnya. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi rasul, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, wa andir ashiratakal aqrabi, beri peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Diperintahkan untuk beri peringatan, itu jadi sebab kebaikan, jadi sebab risalah Allah Subhanahu wa taala ini sampai kepada orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Dimulai dengan saudara, baru diri. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri. Kenapa dikatakan seperti itu?
Karena kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan dan menjadi sebab kebaikan. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Apalagi di tengah orang-orang sunnah itu tidak dilakukan. Sunnah itu justru ditinggalkan atau tidak diketahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, man ahya sunnatan min sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai saya. Dan kalau kita dianggap cinta kepada Nabi dan Nabi mencintai kita, maka kita akan bersama dengan yang kita cintai. Ini keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang datang kepada beliau, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Maka Nabi bertanya kepadanya, "Ma a'adta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Karena hari kiamat pasti terjadi. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Itu pasti terjadi. Tapi apa yang kamu siapkan? Maka orang itu berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan amalan yang banyak dari sholat, dari puasa. Akan tetapi saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Anta ma'a man ahbab." Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Ketika mendengarkan hadis itu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah berbahagia sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, sebahagianya kami ketika mendengarkan itu hadis. Kami tidak bisa beramal seperti amalan Nabi, kami tidak bisa beramal seperti amalannya Abu Bakar, akan tetapi kami mencintai mereka. Maka tentunya diharapkan kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Di hadis ini kata Nabi, "Man ahya sunnatan." Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah, min sunnati, dari sunnahku, dari sunnahnya Nabi yang dia hidupkan, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintai. Dan ketika kita mengikuti Nabi, maka Allah pasti akan mencintai kita. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, ittabi'uni, kata Nabi, ikuti saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika kita tidak ikut Nabi, tidak menghidupkan sunnah Nabi, maka susah kita dikatakan dicintai oleh Allah. Kita susah dikatakan sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, mengajak orang lain untuk menghidupkan dan melakukan sunnah Nabi, maka Nabi mencintai kita dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ini pentingnya kita menjadi sebab dalam kebaikan. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau berkata, "Kun da'iyan ilallahi wa anta somitu." Jadilah kamu orang mengajak orang lain kepada Allah dalam keadaan walaupun kamu lagi diam. Kamu tidak berucap,
Tapi perbuatanmu itu mengajak orang kepada Allah. Karena berdakwah itu tidak harus kita berbicara di mimbar, tidak harus kita berbicara di meja taklim, tidak harus. Iya. Apalagi kita sekarang ini media untuk mengajak orang kepada Allah itu banyak. Banyak yang bisa kita manfaatkan. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, apalagi untuk masa sekarang ini ucapan sangat cocok. Kun da'iyan ilallah wa anta sawmi. Jadilah kamu orang yang mengajak orang lain kepada Allah dalam keadaan kamu diam, tidak perlu berbicara. Sekarang ini kita cukup menggunakan jari kita, tidak perlu ngomong. Maka kita bisa menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan. Hanya dengan jari kita sebarkan kebaikan. Ada orang yang melihatnya, ada orang yang membacanya, kemudian dia lakukan apa yang dia baca, dia lakukan apa yang dia lihat dari tulisan yang kita sebarkan, maka kita telah menjadi sebab dalam kebaikan. Kita telah menjadi sebab di dalam kebaikan. Ini yang dikatakan oleh para imam-imam yang lain selain dari Imam Al-Hasan Al-Basri, bahkan jauh sebelumnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tentunya paling banyak dan paling sering mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan menjadi sebab dari kebaikan. Misalnya kita ambil contoh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau katakan ittabi'u, ikuti saja yang Nabi sunnahkan. Ajak orang lain kepada yang Nabi sunnahkan, yang Nabi anjurkan. Karena berdakwah, mengajak orang lain beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentunya sesuatu yang sangat dianjurkan dalam syariat kita, syariat Islam, syariat yang penuh dengan keagungan ini. Dan kalau kita membaca ucapan-ucapan salaf para sahabat yang lain seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr, Ibn Al-As, Ibn Abbas, apalagi lebih banyak penukilan beliau dari athar mereka yang selalu mengajak kita untuk menjadi sebab kebaikan, untuk menjadi sebab kebaikan. Dan tentunya kita semuanya memaklumi dan memahami bersama bahwa dasar pokok agama kita ini adalah nasihat. Seperti dalam hadits Tamim Ad-Dari, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Ketika Nabi ditanyakan 5, untuk siapa ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, lillahi
wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk a'immah kaum muslimin, dan untuk ammatihim, untuk orang-orang awamnya mereka. Tentunya kalau dibilang nasihat, itu kita sampaikan ke orang lain untuk dilakukan. Untuk dilakukan. Berarti secara tidak langsung kita diperintahkan dalam agama ini untuk menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan. Mengajak mereka untuk sholat tepat waktu. Sebelum itu mengajak mereka kepada la ilaha illallah, tauhid. Mengajak mereka untuk berzakat, mengajak mereka untuk berpuasa, untuk berhaji bila mampu, mengajak mereka untuk menjadi sebab orang lain berhijrah, mengajak mereka untuk sebab orang lain mengenal sunnah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kamu mengajarkan kepada mereka satu doa, itu sudah menjadi sebab kebaikan. Satu akhlak menjadi sebab kebaikan. Bahkan kamu mendoakan orang lain untuk dapat hidayah, sebab kebaikan. Sebab tahu dengan doanya kita itu untuk saudara kita, akhirnya dia dapat hidayah dari Allah, kita menjadi sebab. Iya, kita doakan teman kita, dia tidak tahu kita doakan, tapi kita doakan untuknya, semoga dia dapat hidayah, semoga dia istiqomah di atas hidayah. Allah kabulkan doa kita. Orang itu dapat hidayah betul, maka kita menjadi sebab. Apapun yang dia lakukan setelahnya, kita mendapatkan pahala. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Nabi berdoa supaya Islam dikuatkan dengan Islamnya Umar. Masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan itu terjadi di tahun keempat. Para sahabat sudah berhijrah ke Habasyah karena susahnya beribadah di Mekah. Dikarenakan permusuhan kaum musyrikin. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya Islam dikuatkan dengan Islamnya Umar. Karena juga Umar adalah orang yang tentunya kuat dipandang di Mekah. Dalam keadaan waktu itu, Umar adalah termasuk yang memusuhi Islam. Bahkan dia mencari Nabi Muhammad SAW untuk dia bunuh. Dia pernah keluar dengan pedangnya. Untuk membunuh dan mencari Nabi Muhammad SAW. Cuman pernah dihalangi oleh salah seorang sahabat. Ketika dia mencari di mana Muhammad, dia bilang, kenapa kamu jauh-jauh mencari Muhammad? Di rumahmu sudah ada yang sudah masuk Islam, yaitu adik perempuannya dan suaminya sudah masuk Islam. Maka dia kembali tidak jadi mencari Nabi Muhammad. Dia kembali, dalam keadaan di rumahnya ada sahabat yang sedang mempelajari Islam bersama saudarinya dan suaminya. Dia kembali, dia pukul saudarinya karena telah masuk Islam, karena kebenciannya terhadap Islam. Tapi sebelumnya Nabi sudah berdoa, semoga Islam dimulakan dengan Umar. Doa ini dikabulkan.
Saat dia marah dan pukul adiknya dan adiknya tidak mau berubah di atas keislamannya, Umar adalah orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Maka dia ingin membaca apa yang dibaca oleh adiknya, adik perempuan. Tapi adanya bilang ini tidak halal bagimu, ini kamu musyrik. Iya, kamu musyrik, tidak bisa menyentuh Quran. Maka dibacakanlah oleh adanya itu awal-awal surat Toha. Jadi dia bisa dikatakan Islam karena doa Rasulullah sebabnya, dan karena juga adiknya membacakan Quran. Dibacakan surat Toha. Di atas kebenciannya tadi itu, yang baru saja dia lakukan, dia memukul adiknya karena Islam. Dibacakan surat Toha, baru awal-awal dia langsung bilang, ma ahsana hadal hadits, ma ahsana hadal qaul. Betapa indahnya ini ucapan. Mulai dia langsung cinta kepada Islam dengan mendengarkan Quran. Ini menunjukkan bahwa biar orang tidak suka Islam, sampaikan saja. Karena sebagian kita, kalau kita lihat teman kita tidak suka, langsung kita tidak sampaikan. Lihat orang lain, orang awam, oh dia ini perokok, pemakan riba. Ayo dilihat dari penampilannya ini, jubah-jubahnya ini, langsung kita tidak sampaikan kepadanya. Jadi kita langsung tutup pintu kebaikan. Siapa tahu kita sampaikan, kita jadi sebab. Lihat ini Umar, baru saja dia benci Islam, dia pukul saudarinya karena itu, dia pukul iparnya karena itu. Tapi dibacakan Quran, langsung menetap Islam di hati. Ketika mendengarkan itu, sahabat yang bersembunyi, Khabbab ibn al-Arith, waktu itu kan bersembunyi karena takut dari Umar yang mengetuk pintu dengan keras, keluar dan menyatakan Rasulullah SAW telah berdoa bahwa semoga Islam dimuliakan dengan keislaman. Maka dia bilang, di mana Muhammad? Ayo kita cari. Belum, carilah. Keluar masih membawa pedangnya, dia pergi mengetuk pintu Rasulullah SAW yang lagi bersama sahabat, di tahun keempat kenabian, bukan 4 Hijriah. Ini masih di Makkah, Dia ketuk pintu, dilihat oleh waktu itu Ja'far. Ya Rasulullah, ini Umar. Dia lihat dia bawa pedangnya. Maka kata Rasulullah, bukakan saja. Kalau dia ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, kita bunuh dia dengan pedangnya. Dan ini sudah melampaui batas, masuk di rumahnya orang dengan melakukan kejahatan. Ternyata dia masuk, dia umumkan keislamannya. Ini sebab, walaupun dengan doa, doakan saja. Kalau kita tidak bisa, mulut kita tidak bisa berucap, mengajak, tidak terlalu cakap menyampaikan sesuatu, doakan saja. Kita tidak tahu bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab saudara kita dapat kebaikan, mengenal sunnah, mengenal hidayah. Makanya Nabi SAW intinya mengatakan, tuba liman ja'alallahu mafatihal khair
ala yadai. Keberuntungan bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pintu kebaikan. Keberuntungan. Iya. Karena besarnya keberuntungannya itu tidak ditakar berapa yang dia dapat. Karena setiap orang yang beramal karena sebab kita adalah kita mendapatkan pahalanya. Kita mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang beramal itu sedikit. Ini faedah singkat dari hadits ini, riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa lanjut dengan pertanyaan. Allah. Sebelum saya persilakan pegang mic, izin Ustaz tanya yang pertama mengenai Assalamualaikum, jazakumullah khairan. Ustaz sudah mau hadir yang pertama kali di sini Ustaz. Semoga sesuai dengan tema menjadi pembuka sebab-sebab kebaikan, Masya Allah. Sebelum bertanya ini saya juga menemui Ustaz banyak sekali nih kayaknya jamaah ini subuh. Alhamdulillah. Menyikapi dari pembahasan pagi ini menyangkut tentang di surat Al-Mujadah, kalau tidak salah Ustaz, tentang keutamaan orang yang berilmu, ditinggikan derajatnya. Kemudian ada sebuah hadis dari sahabat Abu Darda kalau tidak salah, bahwa kita dilarang untuk membenci pemilik ilmu. Dan intinya jikalau kita tidak bisa tidak bisa menyebarkan ilmu, minimal kita tidak membenci. Dari faedah yang disampaikan tadi, ada pertanyaan yang sebetulnya ini berat sekali saya pertanyakan Ustaz, tapi karena ilmu saya pertanyakan. Pertanyaannya seperti ini. Tak kala ada seorang pemilik ilmu melakukan sebuah kemaksiatan secara terang-terangan, dan terang-terangan juga mengingkari kemaksiatannya, sementara kita selaku penyedia atau sebetulnya bisa menjadi sarana untuk memberikan beliau panggung atau apa, lalu karena kemaksiatannya kita menghalangi. Saya takut dari dua golongan yang disebut tadi, salah satu sebagai pembuka dan salah satu sebagai penutup kebaikan. Nah, tak kala ada masalah yang secara terang-terangan, kita tadi sudah kita tidak boleh membencinya. Nah, kalau bagaimana kita menyikapi jika ada kemaksiatan, apakah kita tidak duduk di majelisnya atau tidak memberikan yang panggung karena melihat syubhat yang kemungkinan ditularkan kepada jamaah yang lain. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Awal-awal itu tentang masalah yang disebutkan di apakah mudaratnya itu besar atau bagaimana. Awal-awal itu kan butuh ditakar. Yang jelas tentunya kita memang pada dasarnya kalau masalah yang kita pelajari di masalah hadis, bahwa ada beberapa sebab hadis itu kita tidak terima dari orangnya. Kita tidak terima dari orangnya. Bisa karena syadidatul ghaflah, terlalu lalai orangnya. Bisa juga karena muttaham bil kadzib, dituduh dengan kedustaan, bahkan walaupun dia berdusta terhadap cerita kepada manusia, apalagi memang dia pendusta, kita tidak menerima haditsnya. Di samping kalau masalah saya hafal jelek hafalannya, di samping juga dia adalah fasik. Ini masuk dalam pertanyaan tadi.
orang yang fasik, yaitu kharij dari ta'ah, keluar dari ketaatan, kita tidak terima hadisnya. Kita tidak terima hadisnya. Ini di dalam masalah penyampaian ilmu, dalam masalah penyampaian ilmu. Kemudian yang disinggung kalau masalah syubhat, tentunya kita tidak boleh mendengar syubhat. Itu tidak boleh juga kita hadir di majelis-majelis yang syubhat. Karena kalau kita ragukan saja sesuatu, kita dianjurkan untuk tinggal. Da'ma yaribu ila ma la yarib. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Juga kata Nabi SAW, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi antara keduanya kadang ada perkara yang syubhat. Bisa saja yang antum sebutkan tadi syubhat. Gimana ini kita? Ada seorang bagus tapi dia melakukan sesuatu yang syubhat misalnya. Hal yang meragukan. Maka sikap kita adalah kata Nabi, man taraka syubhat istabra bi dini wa irdi. Siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia telah mencari kebebasan untuk agamanya dan kehormatannya. Kalau memang begitu. Iya. Karena wallahualam terkait dengan siapa dan apa dan serta bagaimana itu yang disebutkan, wallahualam. Tapi secara garis global kita memang tidak bermudah-mudahan di dalam mendengarkan kebaikan dari orang, karena jangan sampai orang itu zalim. Karena kita dilarang bercondong kepada orang yang zalim. Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong saja. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim, sehingga itu menjadi sebab kamu disentuh oleh api neraka. Kita maunya jadi sebab kebaikan, ternyata orang itu zalim. Orang itu zalim. Akhirnya kita disentuh oleh neraka. Kayak dari awal Allah katakan wala tarkan. Jangan condong kepadanya. Condong saja tidak. Condong saja tidak boleh kita bercondong kepadanya. Ulama, ini semua harus ditimbang dengan maslahat dan mafsadat, dan kita kaji baik-baik dulu. Tadi itu yang dia lakukan apa? Karena kadang kita melihat itu mungkar, kadang karena kita sendiri yang memperbesarkan itu adalah kemungkaran dan sesuai dengan kenyataan. Kadang karena kita itu kalau sudah tidak suka sama seorang, kita carikan masalahnya. Kadang juga seperti itu masalahnya. Maka saya tentunya pendatang pertama sekali, jangan sampai saya terjebak dengan pertanyaan tadi, sehingga saya yang tidak tahu apa-apa menjawab dengan jawaban yang menyudutkan orang tertentu, golongan tertentu. Akhirnya nanti saya tidak bisa masuk lagi. Karena saya pribadi Pak, alhamdulillah, saya bilang ke teman-teman, kenapa Ustadz sekarang masuk di sebelah sana? Karena saya bertahun-tahun saya tidak main ke sini. Iya, bahkan saya tidak tahu jalan ke arah sini. Sudah lama itu. Cuman
sudah berapa bulan ini main ke sini lagi. Jadi sudah mulai dipertanyakan, Ustadz sudah mulai keluar kandang ini. Karena kalau saya di Makassar, alhamdulillah, hampir setiap hari orang dengar suara. Karena setiap hari ada kajian. Setiap hari. Ini sudah dikurangi sedikit, hanya maghrib isya. Kalau dulu biar setelah duhur, setelah asar, pokoknya sikat semua. Jadi kesini lagi orang mulai bertanya, kenapa Ustaz? Saya bilang kan kita mau punya pesantren di sana. Kan tidak enak ada pesantren baru tidak dikenal siapa punya itu pesantren. Makanya kita mulai ke arah sini. Dan siapa tahu takdir nanti kita tinggal di situ dan ada yang mau panggil kajian kan sudah ditahu. Siapa mau siapa yang ada pengajiannya situ? Itu Ubay, Ustaz. Di dalam yang punya pesantren kan lumayan. Iya, maksudnya orang sudah tahu bahwa yang kita yang buat pesantren adalah kita yang ada pengajiannya buat pengajian yang punya pesantren di dalam. Nah, ini jangan sampai baru masuk belum menjadi pesantrennya sudah diusir memang nih dari tanah sini kan tidak bagus itu. Jadi saya tidak mau itu masuk di masalah apa itu saya juga tidak tahu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Silakan. Bismillah, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Dulunya Ustaz, kami suka membaca artikel-artikel yang berbau Islam. Kemudian banyak menonton kisah-kisah Ustaz. Terkadang setelah mengikuti kajian-kajian Ustaz sampai saat ini, terkadang dari kisah-kisah tersebut Ustaz ada perbedaan sedikit-sedikit Ustaz yang kami pahami. Contohnya seperti kisahnya tadi Umar yang kita sampaikan. Yang kami lihat di situ Ustaz, perbedaan sedikitnya Ustaz tentang adiknya Umar yang tidak mau memberikan lembaran Al-Quran itu Ustaz. Tapi yang kami nonton itu Ustaz, Umar memaksa, kemudian dia ambil dan membacanya. Sedangkan kami simak tadi yang kita sampaikan Ustaz, adiknya yang membacakannya. Hal-hal semacam ini Ustaz, kami terkadang pikirkan yang mana yang terbenar. Sedangkan kami sendiri Ustaz kurang memahami tentang hal itu. Bagaimana memahami hal ini Ustaz? Baik. Jadi memang saudarinya bilang bahwa ini tidak halal bagi kamu baca. Karena kamu najis. Sampai kamu mandi. Maksudnya masuk Islam. Jadi memang adanya yang membacakan awal. Kalau ada yang mengatakan Umar yang membacanya dari awal, itu bertentangan dengan. Iya, karena adanya tidak mau memberi. Adanya sembunyikan, bahkan disebutkan dalam kisah Sahih, disembunyikan di bawah paha supaya Umar tidak melihat. Dan dia mencari. Ada yang menyatakan memang dia membacanya, diambil paksa, ya, bisa juga diarahkan ke sana. Iya. Tapi penukilan kalau kita melihat di Sahih Sirah bahwa ada yang membaca 5 ayat pertama dari surat Toha. Adanya yang membaca 5 ayat pertama dari surat Toha, kemudian dia ucapkan tadi. Indahnya diucap. Ya, memang di dalam Sirah sebagian ulama membolehkan menukil walaupun sanadnya tidak sahih. Sebagian yang begitu. Walaupun sanadnya tidak sahih boleh dinukil karena ini sirah. Karena ini sejarah. Iya, hanya saja kalau sejarah itu diambil hukum padanya, kita harus perhatikan. Karena kan Quran la yamassuhu ilal mutahharun. Quran tidak boleh disentuh kecuali yang suci.
Makanya adanya bilang, tidak bisa kamu sentuh sampai kamu suci. Ya, kita arahkan ke situ kan, ini yang paling benar, yang sesuai dengan Quran. Bahwa dia tidak boleh disentuh kecuali orang yang muslim, yang suci. Seperti itu. Allah. Ada yang bertanya lagi, diangkat tangannya. Pembahasannya kalau ada pertanyaan bisa ditulis dan dibuatkan di bawah sutra, di bawah hijab, atau di Japri suaminya yang di depan. Mana? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Kami menceritakan atau menjelaskan ketika ingin memasukkan dakwah ke masjid, terkadang sebagai pengurus masjid, jamaah itu memandang bahwa kasarnya begini, kami itu cuma memasukkan kelompok saja. Ada bahasa seperti itu. Kenapa tidak masukkan juga dari NU Muhammadiyah gitu? Ya. Kemudian Ikhwan kasih masukan, kalau memang ada yang menginginkan seperti itu, biarkan mereka mengurus sendiri. Apakah sikap kami yang seperti itu perlu apakah ada juga yang bilang lebih bagus sekali saja semua mereka kalau memang mereka tapi kalau kita ikuti seperti itu, tidak ada lagi masuk dakwah salaf kalau kita mengikuti pendapat bahwa kalau memang tidak bisa, kalau ada yang meminta bukan dakwah salaf, lebih sekali tinggalkan. Tapi kalau kita mungkin pendapat seperti itu, bagaimana caranya dakwah sunnah ini sampai ke masyarakat? Apakah strategi seperti itu sudah cocok menurut Ikhwan pendapatnya? Kalau memang mereka menginginkan, suruh mereka sendiri mengurus penceramaan sendiri, kita juga urus sendiri, atau kita sendiri. Baik. Alhamdulillah. Jadi pertama kita memang harus melihat dulu ini masjid kita punya atau bukan. Kalau masjid kita punya, alhamdulillah, tentunya kita tidak menerima, tidak boleh memasukkan kecuali yang sesuai Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Tapi kalau itu adalah masjid orang lain, cuma kita dikasih amanah dan muncul pertanyaan seperti itu tadi, sebenarnya gampang sekali jawabannya. Saya tidak kenal dai NU, Pak. Kan saya kenal juga yang salah. Kan saya pengajian di sana. Kalau Bapak kenal, kasih masuk, Pak. Itu kan mudah sekali. Bapak yang kasih masuk, saya tidak. Saya kan yang saya kenal ustaz-ustaz yang sunnah. Jadi kalau Bapak amanahkan ke saya cuma panggil yang saya kenal. Iya, saya tak kenal yang lain. Bilang begitu saja. Terus kalau dia kasih masuk, apa kita keluar dari pengurusan? Tidak perlu kita keluar. Tidak perlu kita keluar, karena kita ini jika tidak bisa menghilangkan doror, maka kita memperkecil doror. Kita tidak bisa menghilangkan ini doror, maka kita memperkecil doror. Memperkecil doror. Itu kita keluar atau masuk. Sekarang kalau kita masuk, kita tidak bisa menghilangkan dorornya. Yang masuk adalah ada juga ustaz lain selain kita. Tidak bisa kita hilangkan. Tapi kalau kita keluar, malah semua mereka yang masuk, maka kita di situ saja. Irtikab khafud dararain,
kita menempuh doror yang ringan. Doror yang ringan. Ringan itu kita masuk, bisa ustaz masuk. Itu ringan. Daripada kita keluar, tidak ada ustaz yang keluar. Tidak ada ustaz yang bisa masuk. Kita tempuh doror yang paling ringan. Itu kalau kita dihadapkan dengan dua doror. Kita tempuh doror yang paling ringan. Jadi kita tetap di situ. Bisa jadi juga nanti dengan kita bersabar di atasnya menjadi sebab kebaikan setelahnya. Kan nanti orang membandingkan. Sekarang ini orang sudah pada pintar. Salah ucap sedikit yang ceramah, dia langsung main HP. Dia langsung lihat apakah benar ini atau tidak. Minimal dia hanya ketik, tulis, baru dia cari siapa saja yang mengucapkannya. Akhirnya bertepatan dengan ucapan ustadz yang dia juga anggap sebagai rujukan. Akhirnya, ini benar ini, karena ustadz saya juga ucapkan. Orang sekarang begitu. Minimal kita jadi pembanding. Kan nanti jadi pembanding. Oh ini kalau ustaz sunnah ini sedikit ngomongnya, lebih banyak dalilnya. Ini ustaz ini apa ceritanya? Kan pembanding. Bisa saja nanti kasih banyak itu ustaz. Kan begitu. Daripada kita keluar dari awal, mentong itu orang berjenggot kalau semua. Tidak bisa mentong, baru dikasih tahu sedikit langsung dia mojok kita. Kan susah kalau begitu. Iya. Nabi SAW juga memperlakukan orang begitu. Belum tahu itu pintu Ka'bah salah, tapi belum dah ubah karena orang-orang musyrik di Makkah waktu itu baru mereka dari musyrik ke Islam. Kalau langsung diubah, nanti orang akan bilang apa? Tidak apa-apa mengakhirkan. Tidak apa-apa diakhirkan. Sesuatu itu sampai waktunya yang tepat, yang sesuai dengan maslahat yang ada. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyampaikan atau mengajak kebaikan kepada orang tua kami yang kadang masih enggan atau menolak untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah? Di ayat tadi yang kita bacakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Rabbmu dengan mau'izah. Mau'izah itu nasihat yang bil hikmah. Bil hikmah dulu. Dengan hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan fi'lu ma yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah itu melakukan sesuatu sepantasnya di waktu yang tepat di atas sisi yang benar. Kita lakukan sesuatu sesuai dengan waktunya, tempatnya, caranya juga benar. Itu hikmah. Kita cari cara orang tua kita tentunya tahu caranya. Kan dia orang tua. Ya, beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak bisa kita suruh, kita marahi. Orang tua tidak bisa. Orang tua tidak bisa disuruh. Tidak bisa dimarahi. Hanya bisa diajak, dinasihati dengan baik, sampaikan dengan baik. Sampaikan dengan baik, itu tentunya orang tua. Wal mau'izah al hasanah. Makanya diingatkan hikmah dan mau'izah hasanah. Nasihat yang mendalam. Nasihat yang mendalam, yaitu seperti dikatakan oleh sebagian ulama, seperti seorang dokter mengobati orang yang dia cintai. Seperti seorang dokter yang mengobati orang yang dia cintai. Kita tahu kan beda itu dokter mengobati orang yang dia cintai dengan orang yang biasa. Kalau orang yang biasa, dia sibuk, dia beralasan. Iya, dia beralasan.
Bahkan kadang dokter bertanya, pasien apa? Umum atau BPJS? Kalau umum segera. Kan kadang begitu. Ini kan masalah yang tentunya menjadi pelajaran untuk kita. Kalau mau kebaikan itu sampai, jadi dokter yang mengobati orang dia cintai, dia tak akan bedakan ini ada uang atau tidak. Kalau ini orang dia cintai, dia akan melakukan hal yang terbaik dan memberikan nasihat kepada dia. Itu wallahu a'lam. Satu lagi baru kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rahimahullah. Ini pertanyaan Ustaz, bagaimana cara memperbaiki dan meluruskan niat dan dalam hati sebelum hadir majelis ilmu agar majelis ilmu yang kita hadiri ilmunya bisa masuk ke hati dan bermanfaat untuk diri kita. Barakallahu fiik. Baik. Tentunya kita paham dulu bahwa belajar itu kan ibadah. Ketika kita sadar, maka kita akan hadirkan niat yang baik. Kan kita seperti kita sholat, kita akan berusaha ikhlas. Kenapa? Kan kita tahu sholat itu ibadah. Kita berpuasa, kita berzakat, kita bersedekah. Kenapa kita usaha ikhlas? Karena kita tahu itu ibadah. Maka belajar itu ibadah. Ketika kita tahu bahwa dia adalah ibadah, bukan hanya sekedar mengangkat kebodohan dari diri, bukan. Tapi ini adalah ibadah kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, ma'ubidallah mithlul ilm, mithlul fiqh. Allah tidak pernah diibadahi seperti belajar ilmu, seperti belajar fikih. Jadi belajar itu adalah ibadah. Ketika kita paham sekali lagi belajar itu ibadah, maka kita akan berusaha ikhlas. Karena semua kita mau dapat pahala. Tidak ada di antara kita ini yang tidak mau dapat pahala. Semua kita mau dapat pahala. Kemudian yang kedua, itu harus kita tahu yang pertama. Yang kedua adalah kita tentunya membaca keutamaan ibadah ini. Ibadah berilmu, ibadah hadir majelis. Kita baca hadis-hadis, kita baca ayat-ayat terkait dengan keutamaannya, maka nanti kita akan ikhlas dengan dalam ilmu kita ini utama. Ini adalah utama. Misalnya kita baca hadis, ingat hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh sebuah perjalanan yang dia ingin mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan ke surga. Jadi dia keluar rumah, saya ke surga ini, dimudahkan ke surga. Dan surga tidak didapatkan dengan hati yang riya, sum'ah, enggak. Nanti kita akan ikhlas dengan itu. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang menjanjikan keutamaan ilmu. Kita baca itu, maka insyaallah ta'ala akan hadir yang namanya ikhlas. Wallahualam, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita tentunya sangat berharap dengan pertemuan ini menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.